Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya, soleh-solehahnya Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita bisa belajar lagi bersama Bu Guru dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menerapkan sifat-sifat dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soleh-solehah, marilah pembelajaran pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk lebih jelasnya, soleh-solehah silahkan menyimak video yang akan Bu Guru tayangkan. Silahkan menonton. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibunya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bernama Siti Aminah bin Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Saat masih bayi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadilah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya saat perjalanan pulang dari berziarah makam ayahnya. Kemudian beliau pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi pengasuhannya pun tidak berlangsung lama. Saat beliau kurang lebih berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan beliau pun diasuh oleh Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk menggembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, pamannya sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur, sehingga dia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya.
Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Siti Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta kepadanya dan Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkholwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang ia gunakan adalah Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya, seraya berkata, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian itu sedang menghampirinya. Malaikat pun lalu melepaskan pelukannya, lalu berkata lagi, "Iqra, bacalah." "Aku tidak dapat membaca," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW lagi, hingga beliau merasakan kematian akan segera tiba. Kemudian malaikat pun melepaskannya, lalu berkata lagi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril. Beliau langsung hafal, seolah-olah tertulis di dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka beliau disebut dengan Khatamul Anbiya, atau penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Setelah mendapat wahyu, Nabi Muhammad SAW lalu berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya seringkali dihantam dan bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah. Lantas Abu Jahal dan komplotannya datang dengan sengaja mengotorinya dengan najis.
Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dengan anak yatim. Sebagaimana sabdanya, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak-anak yatim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, nah itu tadi adalah kisah Nabi Muhammad SAW dari sejak lahir sampai dengan Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umatnya. Ada banyak sekali keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW tersebut. Di antaranya, keteladanan yang dapat kita ambil adalah jujur. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam berdagang, dalam berkata, karena dengan kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Yang kedua adalah sabar. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, banyak orang kafir yang tidak menyukainya, banyak yang membencinya, dan bahkan banyak yang menganiaya beliau. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Maka dari itu, Nabi Muhammad selalu sabar dalam menghadapi segala rintangan dalam berdakwah. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad mempunyai sifat penyayang. Selain Nabi Muhammad sayang kepada hewan, pada waktu beliau mengembala kambing, Nabi Muhammad juga sayang sekali terhadap anak-anak yatim. Kemudian sifat selanjutnya adalah kesederhanaan. Selain itu juga Nabi Muhammad juga senang bersedekah. Nah, itu tadi adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itu tadi adalah cerita dan materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Untuk tugasnya, untuk tugas kalian di rumah adalah mencari gambar yang mencerminkan atau yang menggambarkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Boleh gambar tentang jujur atau poster tentang jujur, atau gambar tentang sabar dalam mengantri atau yang lainnya, atau juga bisa senang bersedekah, gambar ngasih sesuatu kepada si pengemis atau yang lainnya. Nah, jangan lupa tetap belajar dan dikerjakan tugasnya ya. Dari Bu Guru, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.